pertama itu tentang Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang PPG yang diterapkan tahun ini ya, bulan Mei 2024. Ini kita lewati. Inilah dasar kebijakannya. Ini terutama yang bagian keempat ini, Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 ini telah dirubah ya menjadi Permendikbudristek nomor 16 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek. Tapi yang sekarang ini masih belum meliputi ya yang kementerian yang baru ini. Ya. Tes 1 2, suaranya sudah bisa terdengar? Ya, Pak, sudah lebih jelas dari yang tadi. Lebih jelas ya. Ya, oke. Pertama tentang PPG dulu. Jadi PPG sudah dijelaskan oleh Ibu Dian tadi, program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru. Jadi kalau ibaratnya kalau dokter itu kalau belum koas itu masih sarjana kedokteran, tapi kalau sudah koas itu baru bisa layak dipanggil dokter. Sama dengan guru. Jadi PPG ini mungkin statusnya mirip dengan koas ya. Kalau belum ikut PPG itu belum dipanggil guru tapi masih sarjana pendidikan. Mungkin seperti itu. Ini perbandingannya. Tujuannya ini untuk pemenuhan kompetensi pedagogik. Izin Pak Wahyu, ya. Dari peserta suaranya masih kurang nyaring katanya Pak. Kurang nyaring. Kalau di tempat ulun sudah lumayan jelas. Sudah jelas. Bagaimana Mas Sofan? Bapak Ibu peserta, dicoba dicek lagi volumenya ya, di komputer atau di HP-nya. Jika kurang, mungkin bisa menggunakan headphone atau speaker tambahan. Kalau ini sudah maks keras menurut saya. Ya, di tempat ulun juga sudah lumayan keras Pak, dengan mempulkan volume yang ada pada layar komputer. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi tujuan PPG ini kan pemenuhan kompetensi pedagogik kepribadian sosial dan profesional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sudah Bapak Ibu sudah kenal, sudah tahu ya. Nah, kemudian sejak munculnya Permendikbud yang sekarang ini, yang Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini, maka Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi sedangkan peserta PPG yang sudah melaksanakan pendidikan saat Permendikbud tahun 2022 itu masih berlaku, ini tetap bisa mengikuti PPG sampai selesai. Kemudian PPG itu menurut Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini ada 2, istilahnya yang pertama ini calon guru atau PPG prajabatan, yaitu calon peserta PPG yang belum punya NUPTK dan belum terdaftar di Dapodik sekolah. Yang kedua, ini adalah PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan, yaitu PPG bagi guru yang terdaftar di Dapodik dan sudah memiliki NUPTK, di mana pesertanya itu adalah pertama adalah guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik.
kemudian guru yang telah menyelesaikan pendidikan profesi guru, PLTG atau PPG, namun belum memiliki sertifikat pendidiknya, kemudian guru yang terdaftar dalam Dapodik yang aktif tahun 2023-2024, belum punya sertifikat pendidik. Yang kelima, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain, artinya sebelumnya bukan dari guru, kemudian dia berpindah menjadi guru, dan belum memiliki sertifikat pendidik. Dan yang terakhir, ini guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Misalnya, dulu dia punya sertifikat pendidiknya sebagai guru mapel, misalnya guru mapel bahasa Indonesia dulu. Sekarang karena dipindah menjadi guru SD misalnya, maka dia harus memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD, sehingga dia harus menambah sertifikat pendidik sebagai guru SD. Nah, ini syarat-syaratnya untuk calon guru prajabatan. Yang pertama, WNI, sehat jasmani rohani, kemudian akademik sarjana S1, IPK paling rendah 3,00, tidak terdaftar sebagai guru pada Dapodik, artinya namanya tidak masuk dalam Dapodik, belum punya sertifikat pendidik, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Nah, jadi untuk guru prajabatan ini syaratnya itu belum masuk di Dapodik, kemudian S1, dan memiliki IPK, ijazah S1-nya itu paling rendah 3,00. Kemudian untuk guru tertentu dalam prajab, ini syaratnya WNI, sehat jasmani rohani, kemudian sarjana minimal S1, kemudian mengajar pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangan, penugasannya, jadi sampai berapa JP minimalnya sudah memenuhi, kemudian belum mencapai batas usia pensiun guru. Jadi kalau sekarang ini peraturan perundang-undangannya usia pensiun guru untuk golongan 3 dan 4 itu, golongan 3 maaf, itu adalah 60 tahun. Kemudian bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi yang untuk guru tertentu dalam jabatan, ini dia S1 kemudian mengajar dengan penugasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan belum mencapai batas usia pensiun. Nah, kemudian penyelenggaraannya ini dilaksanakan oleh LPTK atau perguruan tinggi ya, melalui program studi PPG. Kemudian LPTK, perguruan tinggi itu dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain, dan program studi PPG yang dilaksanakan sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, kemudian tahapannya ini penerimaan calon peserta PPG, ini penerimaannya sampai akhir tahun ini, kemudian pembelajarannya, setelah belajar selesai, baru dilakukan uji kompetensi peserta PPG untuk mendapatkan sertifikat. Nah, di dalam pembelajaran PPG, ini kurikulumnya itu disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang temannya sudah PPG sebelumnya, tapi di LPTK yang berbeda, mungkin ada mendapat beberapa mata, istilah mata kuliah ya, yang berbeda, yang dikembangkan oleh masing-masing LPTK. Nah, kemudian dalam pembelajarannya, itu LPTK bisa bekerja sama dengan organisasi profesi guru, kementerian lain, atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi LPTK atau universitas atau perguruan tinggi itu bisa bekerja sama dengan pihak luar yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian PPG yang dilaksanakan oleh LPTK ini melalui program studi PPG, ini bekerja sama dengan perguruan tinggi lain bisa ya. Kemudian, oh ini sudah ya. Nah ini,
Pembelajarannya dilaksanakan dengan cara luring, daring, dan bauran atau mix atau apa istilahnya itu luring dan daring, bauran campuran. Jadi mata kuliah inti ini mata kuliah wajib dan memuat mata kuliah praktek pengalaman lapangan (PPL). Mata kuliah selektif ini mata kuliah yang bisa dipilih oleh peserta dan pilihannya ini disediakan oleh kementerian, artinya sama untuk semua LPTK. Elektif ini kelompok mata kuliah pilihan juga, tapi yang disiapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi yang elektif ini kemungkinan bisa disajikan di perguruan tinggi A, tapi tidak disajikan di perguruan tinggi B. Jadi ini pilihan yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG masing-masing. Nah, siapa saja peserta PPG ini yang untuk PPG dalam jabatan? Pertama adalah guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik. Dan guru penggerak yang telah menyelesaikan PPG tapi belum memiliki sertifikat pendidik. Ini dua kelompok ini itu diberikan setara dengan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester, dan keistimewaannya tidak lagi menempuh pembelajaran. Kemudian yang tiga terakhir ini guru aktif yang mengajar namun belum punya sertifikat pendidik, kemudian guru yang berpindah jabatan yang sebelumnya bukan guru kemudian menjadi guru dan belum punya sertifikat pendidik, atau guru yang dengan sertifikat pendidik ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Ini diberikan setara dengan 27 SKS dan harus memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Nah, jadi ada dua jenis ya, yang pakai menempuh pembelajaran dan yang tidak menempuh pembelajaran. Nah, uji kompetensi peserta PPG ini dilaksanakan setelah pembelajaran PPG dan diselenggarakan oleh kementerian. Nah, mungkin ada yang berbeda ya dibanding sebelumnya. Di mana sebelumnya UKG dulu baru ikut PPG. Kemudian ini lanjutannya uji kompetensi bertujuan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan yang terdiri dari ujian tertulis dan ujian kinerja. Peserta yang lulus ini memperoleh sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh LPTK atau perguruan tinggi yang melaksanakan PPG, dan yang belum lulus ini bisa kembali mengikuti uji kompetensi sebelum masa studi PPG berakhir. Artinya bisa ikut uji kompetensi lagi selama masa studinya itu masih ada. Masa studinya berapa tadi? 2 semester. Nah, kemudian SDM pendukung PPG ini pertama adalah dosen dan tenaga kependidikan. Jadi SDM pendukungnya ini ada guru pamong dan instruktur, di mana ini diutamakan adalah yang sudah jadi guru penggerak. Jadi guru pamong ini sama kayak PPL, kita waktu menempuh pendidikan S1, jadi ada guru pamongnya, ini juga instruktur ya. Di mana syarat-syaratnya ini sudah disebutkan memiliki kualifikasi akademik sarjana, kemudian guru pamong ini sudah memiliki sertifikat pendidik dan memiliki pengalaman mengajar 5 tahun. Untuk instruktur, ini sarjana S1, kemudian memiliki kompetensi pengalaman mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi keduanya ini diutamakan dari GP. Nah, untuk penjaminan mutu dan evaluasinya, Dirjen GTK ini menjamin melalui koordinasi dengan lembaga akreditasi. Kemudian Dirjen atau kementerian ini memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPG secara daring, luring, atau campuran, bauran minimal 1 kali setahun. Hasilnya dilaporkan kepada Menteri sebagai
masukan untuk pengembangan dan perbaikannya. Ya, kita lanjut. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mendapat sertifikat pendidik dari lembaga internasional dari luar negeri. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat pendidik dari lembaga sertifikasi internasional itu dianggap telah memiliki sertifikat pendidik dan tidak perlu memiliki PPG. Tapi dengan catatan lembaga sertifikasi itu menggunakan standar yang berlaku secara internasional dan daftar lembaganya itu sudah ditetapkan oleh menteri. Jadi tidak semua lembaga yang internasional itu diakui. Jadi yang sudah ditetapkan oleh menteri, daftar lembaganya baru itu yang diakui. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik ini bisa melaporkan melalui sistem informasi di Kementerian Kemendikbud. Sumber pendanaan PPG. Ini dari APBN, kemudian APBD, kemudian juga masyarakat, pribadi peserta PPG, atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sementara, ini yang sudah kita laksanakan, ini adalah dari APBN. Kemudian untuk PPG yang prajabatan atau sarjana yang fresh graduate, itu biasanya dari pribadi peserta PPG. Ketentuan lain, peserta PPG yang sedang mengikuti PPG sekarang, yang sedang dalam masa pembelajaran, itu tetap mengikuti PPG sampai selesai. Kemudian, Permendikbud nomor 54 tahun 2022 dicabut, sehingga yang berlaku adalah Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini. Informasi lengkap terkait program dan proses seleksi, ini kanal resminya secara nasional, ini mulai dari situsnya, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Bapak Ibu bisa melihat informasi itu dan juga mungkin bisa bertanya di terkait dengan PPG. Apabila Bapak Ibu mungkin merasa layanan secara nasional ini masih lambat mendapat respon, Bapak Ibu juga bisa melayangkan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan PPG ini ke ULT BGP Kalsel, bisa dicatat ini nomor WA-nya, ini WhatsApp nih, 0811 5 094 094. Bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Demikian terkait dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Sekarang izin melanjutkan lagi. Tentang pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Mas Gusti? Ada Mas Gusti sini? Ya. Cek, Pak. Saya sudah jadikan co-host lagi. Oke. Oh, udah Kak Bayu. Alur pendaftaran nih, siapa? Alur kehapian nggak? Oh, pian aja. Oke. Oke. Nah, ini pendaftaran terkait seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu atau bagi guru dalam jabatan ya. Nah,
Ini sesuai dengan data Dapodik per tengah tahun tadi, tahun 2024. Ini masih ada 1.656.759 guru yang belum sertifikasi. Ini tapi di luar ini ya, mapel agama. Di mana yang PNS-nya itu 147.786, P3K-nya 489.209, dan yang non ASN ini yang paling besar 1.019.765 guru. Nah, sehingga dari sini kita lihat yang sudah sertifikasi ini 1.300.000-an, yang belum 1.600.000-an. Berarti masih lebih dari separuh masih yang belum sertifikasi. Nah, dari 1.656.000 sekian, ini yang sudah S1 ini 1.400.000-an, dan yang belum S1 ini 249.623. Dan ini semua adalah sasaran untuk PPG ya, di mana target untuk 2024 ini adalah 606.600 orang, dan target 2025 adalah 800.536 yang sudah S1, ditambah dengan 249.623 orang yang belum S1. Jadi targetnya, ini target 2025. Sasarannya. Jadi yang S1 ini di S1-kan dulu, baru diikutkan dalam seleksi administrasi PPG. Nah, ini tahapan PPG yang tahun ini piloting pertama, ini sudah lulus 86.000 sekian, kemudian piloting kedua lulusnya 202.000 sekian. Piloting ketiga ini sedang proses, tahap 3 ya, maaf, tahap 3 ini yang sudah proses 16 sampai 21 November, jadi tinggal menunggu uji kompetensinya saja. Dan melalui awan penggerak ini jumlah pesertanya 173.000, dan sudah terjadwal UK PPG mulai 6 Desember, jadi tinggal menunggu UK PPG juga. Nah, ini potensinya secara nasional, persebarannya. Kemudian untuk Kalimantan Selatan, kita lihat di sini, potensi sasarannya ini adalah 12.224 orang guru. Ini yang untuk tahun 2024. Nah, kemudian dalam seleksi administrasi, ini pertama dipastikan Bapak Ibu tercatat di Dapodik sebagai guru yang aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024. Atau kurang dari 1 tahun, tapi sebelum-sebelumnya itu sudah ada riwayat mengajar. Jadi sebelum 2023-2024 itu sudah pernah mengajar sekian lama. Jadi ini dulu ngajar, kemudian tidak ngajar, kemudian sekarang ngajar lagi. Nah, kemudian syarat yang berikut ini, Bapak Ibu melakukan verifikasi NIK, jadi NIK di Verval PTK Data kemdikbud.go.id, karena kejadian dulu-dulu NU PTK itu banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa kejadian yang salah klaim ya, karena tidak disandingkan dengan NIK, apalagi yang namanya yang sama. Apalagi di Indonesia kan banyak nama yang sama, sehingga awal-awal NUPTK itu banyak kejadian salah klaim dengan nama yang sama, tapi mengklaim NUPTK guru lain dari sekolah lain atau dari provinsi lain.
Sehingga sekarang ini disandingkan dengan NIK masing-masing. Kemudian verifikasi ijazah S1 atau diploma pada laman info.gtk.kemdikbud.go.id, di mana ini sekarang yang sedang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru terkait dengan verifikasi ijazah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan ini sudah akan dilaksanakan lagi lanjutannya perpalnya oleh BGP masing-masing provinsi. Padahal nanti Mas Gusti akan menjelaskan supaya Bapak Ibu itu tidak perlu menunggu proses perpal yang secara manual. Bapak Ibu bisa melakukan perpal secara mandiri melalui API. Jadi tidak perlu menunggu jadwal perpal dari BGP, Bapak Ibu bisa melakukan perpal secara mandiri. Kemudian yang terakhir ini saatnya Bapak Ibu data dapodiknya itu harus mutakhir, harus terkini. Jadi statusnya sebagai guru atau kepala sekolah, kemudian terdaftar di satuan induk, sekolah masing-masing. Jadi dapodiknya dipastikan itu sudah benar-benar terkini dan tidak ada perbedaan. Karena kemarin itu kita ada dapat laporan di dapodiknya itu tidak atau belum memiliki serdik, misalnya ya, karena tidak mutakhir atau ada kesalahan, tapi di SIMTendiknya atau di data lain itu tertulis sudah memiliki sertifikat pendidik, sehingga itu diminta untuk memutakhirkan atau dan menjelaskan semua data itu baru bisa mendaftar ke PPG. Jadi semua data harus terkini dan harus benar. Nah, ini perbedaan seleksi administrasi bagi guru tertentu. Sebelumnya itu ada cut off data, artinya sampai tanggal sekian calon peserta PPG itu tidak bisa lagi melakukan pendaftaran atau perbaruan data, perbaikan data. Tapi kalau sekarang ini tidak ada lagi yang namanya cut off data. Jadi peserta seleksi yang sudah terundang dan tercatat di Dapodik ini bisa selalu melakukan perbaikan dan melakukan pendaftaran. Jadi pemanggilannya itu nanti berdasarkan urut-urutan. Nah, kemudian kalau dulu itu sebelumnya peserta PPG terundang mengikuti seleksi, sekarang peserta itu mendaftar sendiri untuk mengikuti seleksi. Jadi tidak perlu mengikuti undangan, jadi sudah semuanya dapat yang masuk dalam Dapodik, semua guru itu yang terdaftar di Dapodik, insya Allah itu sudah mendapat undangan untuk ikut PPG, jadi tinggal mendaftar masing-masing saja lagi. Nah, kemudian sebelumnya itu peserta seleksi atau calon peserta PPG ini mengunggah berkas dokumen pada sistem seleksi, sistem yang tersendiri. Sekarang tidak ada berkas dokumen yang diunggah pada sistem seleksi. Jadi kriterianya itu sesuai dengan data yang ada pada Dapodik. Nah, makanya Bapak Ibu ini selalu didorong untuk selalu memutakhirkan data yang ada di Dapodik. Misalnya S1-nya mungkin di Dapodik masih belum S1, bisa dimutakhirkan jadi S1, atau mungkin jurusannya mungkin berbeda dengan yang sekarang atau yang terkini, itu bisa diperbaiki melalui Dapodik sekolah masing-masing. Nah, kalau dulu ini tidak ada perbaikan berkelanjutan untuk kandidat peserta seleksi, sekarang calon peserta, Bapak Ibu guru ini bisa melakukan perbaikan selama yang bersangkutan memenuhi syarat regulasi yang berlaku. Jadi Bapak Ibu selalu bisa melakukan update data, perbaikan data tanpa harus mengikuti tanpa harus menuruti timeline PPG yang sebelumnya ada. Jadi Bapak Ibu selalu bisa melakukan perbaikan secara kontinu. Nah, ini mekanisme pendaftaran. Pertama, Bapak Ibu ini dapat informasi seleksinya, kemudian mendaftar.
kemudian cek verval PTK, cek Dapodik, sebentar. Yang sudah sertifikasi pendidik, oke. Yang belum sertifikasi, maka dia melakukan verval ijazah. Dan ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekarang, karena verval ijazah dari BGP ini masih belum dilaksanakan. Kita menunggu timelinenya. Nah, yang belum verval ijazah, ini bisa melakukan pengecekan ijazah di sivil. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang mendapatkan ijazah S1-nya setelah tahun 2004 sampai sekarang. Yang terdaftar, ijazahnya sudah terdaftar di PD Dikti. Tapi yang lulus sebelum 2004, yang dapat ijazah sebelum 2004, itu kemungkinan besar itu ijazahnya belum terdaftar di PD Dikti, sehingga saat pengecekan ijazah di sivil ini tidak muncul, sehingga perlu verbal manual. Nah, kemudian setelah pengecekan ijazah ini dilanjut dengan verbal ijazah di info GTK bagi guru yang terundang tadi. Kemudian dicek data dikti sudah. Prosesnya, jadi ini verbalnya secara mandiri lewat info GTK kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengakses laman kalau sudah dinyatakan sah ijazahnya, ya, itu bisa mengakses laman PPG SIM PKB untuk melanjutkan proses pendaftaran. Jadi yang ini pengecekan ijazah, apakah memang benar ijazahnya sesuai, perguruan tingginya sesuai, sudah terdaftar perguruan tingginya, dan jurusannya juga, program studinya juga sudah sesuai, baru bisa melanjutkan proses dengan memilih bidang studi PPG. Kemudian proses isi biodata diri, biodata kemahasiswaan, dan isi data pelengkap, daftar, dan selesai sampai menunggu nanti pemanggilan. Nah, kemudian untuk guru agama ternyata dapat undangan juga. Jadi guru agama itu dapat undangan, tapi nanti prosesnya hingga sampai sini saja. Tidak lanjut ke pemilihan bidang studi PPG, karena di dalam PPG untuk guru umum ini tidak ada pilihan untuk guru agama. Jadi guru agama nanti PPG-nya itu melalui proses mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Agama nanti. Tapi bagi guru agama bisa aja untuk melakukan verbal ijazah masing-masing untuk memastikan kalau memang ijazahnya itu sudah valid, sudah terdaftar di PD Dikti, namun tidak bisa melanjutkan proses pemilihan bidang studi. Nah, ini tampilan informasi bagi peserta. Jadi kita lihat yang di sisi kiri, Bapak Ibu sudah ada dapat undangan, sehingga dilihat nanti status NIK-nya bagaimana, baru nanti kita bergeser ke sisi kanan, di mana statusnya ini semuanya harus tercentang hijau. Yang bagi yang tidak tercentang hijau ada tanda silang merah, berarti ini harus memperbarui datanya. Apakah ini data sekolahnya, NIK-nya, kemudian statusnya guru atau kepala sekolah, atau mungkin statusnya bukan guru, misalnya tata usaha atau pustakawan. Nah, sehingga silang merah di sini. Kemudian belum berusia 60 tahun, belum memiliki sertifikat pendidik, dan lain-lainnya. Jadi semuanya dipastikan centang hijau. Kalau masih ada merah, itu silakan perbaiki data dapodiknya. Kalau sudah centang hijau, klik daftar.
Ini verbal data PTK, kita lewat saja. Nah, ini dipastikan data individu Bapak Ibu ini sudah benar semuanya. Kalau misalnya ada yang salah, ini bisa diperbaiki di Dapodik masing-masing. Nah, kemudian untuk verbal ijazah, apabila Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan verbal ijazah secara mandiri, bukan manual. Kemudian ini tampilannya untuk verbal ijazah. Jadi Bapak Ibu klik klik yang tombol warna biru, kemudian masuknya ke sini. Dipastikan Bapak Ibu nanti ada tombol mengecek ijazah itu dari perguruan tinggi, prodinya, NIM-nya, nomor ijazahnya itu nanti akan dicek secara online. Sehingga hasil verifikasinya nanti kalau sudah ditemukan datanya, perguruan tingginya apa, namanya siapa, nomor mahasiswanya, sampai berikutnya. Nah, ini ada pemberitahuan di sisi sebelah kiri dari sivil ini. Jadi data mahasiswa program studi yang masuk dalam PD Dikti itu tahun 2003 atau 2004 hingga sekarang. Jadi yang lulus sebelum tahun 2003 atau 2004 itu kemungkinan besar tidak masuk di dalam sistem verifikasi ijazah. Seperti ijazah saya itu misalnya tahun 2001, jadi tidak masuk di dalam ijazah ini. Kemudian data mahasiswa prodi keagamaan ini masuk datanya tahun 2009-2010 hingga sekarang. Jadi sebelum 2009-2010 itu tidak masuk dalam data PD Dikti. Kemudian mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan kementerian lain atau lembaga non-kementerian ini datanya bisa masuknya ini mulai tahun ajaran 2012 2013 hingga sekarang. Nah, ini tampilan lamannya saat melakukan verbal ijazah. Jadi pastikan identitas dapodiknya sudah benar, kemudian dipadankan data ijazahnya. Nanti, untuk proses verbal ijazah ini nanti akan dijelaskan secara lebih jelas, lebih lanjut oleh Mas Gusti nanti. Jadi saya lewati saja ini ya. Nanti kalau sudah terverifikasi, tampilannya akan seperti ini, sudah tertulis, sudah terverifikasi. Kalau yang belum, statusnya ini urut-urutan verifikasinya ini belum terverifikasi. Tapi kalau Bapak Ibu langsung lewat verifikasi secara API yang akan dijelaskan oleh Mas Gusti, nanti otomatis tidak perlu menunggu urut-urutan valid verbal manual. Nah, ini verbal ijazahnya ini polanya ada 2 ya. Jadi verbal berkas itu 1 sampai 5 ini urutannya. Kemudian verbal API itu verbal secara mandiri Bapak Ibu nanti melakukan verbalnya. Sehingga tidak mengikuti urutan verbal berjenjang lagi. Dan Bapak Ibu memang disarankan untuk melakukan verbalnya secara API. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Mas Gusti nanti. Nah, ini timeline-nya. Mulai November, persiapan data, kemudian minggu keempat. Nah, sampai minggu keempat Desember ini, pelaksanaan seleksi administrasi untuk guru tertentu. Jadi sampai Desember. Akhir Desember, sedangkan verbal yang manual yang dilaksanakan oleh BGP itu dibatasi sampai 20 Desember. Lewat dari 20 Desember, Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan perbaikan data. Dan karena sudah lewat masa verbal BGP, disarankan memang lewat verbal API.
Nah, demikian urut-urutan pendaftaran PPG untuk tahun 2024. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan melalui WA BGP Kalsel